Ifrit ini adalah jin yang paling besar, yang paling kuat, yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Kata Syekh Hashim, wa nahika bihadza syarafan. Di orang berilmu itu syaraf, punya kemuliaan yang saat dia butuh sesuatu langsung dijawab oleh Allah. Dalam Islam, jin ifrit merupakan golongan bangsa jin yang sering dianggap sebagai tuan ataupun raja di kalangan bangsa jin. Mereka terbagi menjadi jin muslim dan jin kafir. Sama halnya dengan manusia, jin memiliki agama karena jin merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diharuskan menyembah dan beribadah kepadanya. Penjelasan tersebut tertuang dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 130 yang artinya, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW dan jin ifrit. Pernah suatu hari Rasulullah ketika sholat mendapat gangguan dari jin yang berusaha mengacaukan kekhusyukannya. Diambil dari buku Kisah Teladan dalam Hadis, karya Abu Ishaq Al-Huwaini, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya jin ifrit telah meloncatiku semalam untuk memutuskan sholatku, maka Allah memberikan kekuatan kepadaku sehingga dapat menangkapnya, lalu aku mencekiknya. Sungguh aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, lalu pada pagi harinya kalian semua bisa melihatnya." Nabi Muhammad SAW kembali bersabda, "Namun aku teringat akan doa saudaraku Nabi Sulaiman, 'Ya Rob, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku.' Maka beliau pun melepaskan jin ifrit dalam keadaan hina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad nanti nangket jin ifrit teng Medina. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wis dicekel, dicancang wae Nabi, dicancang teng kene Pak napa saka masjid napa? Medina. Nabi tujuannya yal abu bi hilmanu ahlil Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah keidolanan zaman pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan napa? Dolanan, wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Sekolah ora seneng ajaran ngoten, ajaran sesat. Bapak era irit kok anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah nek sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara jare yal abu bihi hilmanu ahlil Madinah. Ben dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fa zakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal layam bagi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifrite dicollo be Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dan dekne enggak ingin disamai. Nah, aku nguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolno be. Ifrit adalah nama jin yang dikenal sebagai salah satu pemimpin dari para jin. Seperti layaknya bangsa manusia yang mempunyai kehidupan sosial, bangsa jin juga mempunyai kehidupan sosial, dan Ifrit adalah pemimpin dari bangsa jin tersebut. Nama Ifrit disebutkan Allah dalam Al-Quran.
Istilah ifrit juga ada disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita mengenai Nabi Sulaiman yang berniat memindahkan singgasana Ratu Balqis. Maka ifritlah yang berani maju ke hadapan beliau dan menyatakan kesanggupannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum beliau berdiri dari tempat duduknya. Akan tetapi kesanggupan ifrit tersebut masih bisa dikalahkan oleh seorang ahli ilmu dari bangsa manusia yang mampu memindahkan singgasana tersebut sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Sebelum sempat beliau berkedip, singgasana Ratu Balqis sudah berada di hadapan beliau. Subhanallah. Dalam hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, berkata ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku dan bangsaku benar-benar mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk bisa membawanya lagi terpercaya." Quran Surah An-Naml ayat 39. Dari ayat tersebut memang terlihat seolah-olah jin ifrit mampu untuk memindahkan singgasana besar milik Ratu Balqis hanya dalam waktu yang singkat. Akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin kalau itu hanyalah tipu daya belaka. Boleh jadi yang terjadi adalah jin ifrit sudah memindahkannya pada dimensi yang berbeda, sehingga tidak nampak oleh pandangan manusia biasa. Kemudian setelah berbicara, barulah tabir dimensi itu dibuka dengan menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Hal itu karena bangsa jin adalah bangsa yang paling tidak bisa dipercaya sama sekali. Semua yang dilakukan dan diucapkan hanyalah tipu daya belaka untuk mengelabui manusia agar percaya akan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Untuk selanjutnya manusia terpedaya dengan semua itu dan menjadikan jin sebagai tempat menggantungkan segala keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ifrit, jin yang terkenal sangat cerdas di kalangan bangsanya. Akan tetapi secerdas dan sekuat apapun kekuatan jin, tidak akan dapat mengalahkan kekuatan manusia yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Tadabbur surah An-Naml 38-40. Jika diceritakan masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, siapakah yang bisa membedakan tempat singgasana Ratu Balqis? Lalu perebutan antara jin ifrit bernama Kuzan dan juru tulis sekretaris Sulaiman ahli ilm dari ahli kitab saat itu bernama Asif bin Barkhia, yang dimenangkan oleh Asif yang bisa memindahkan dengan sekejap mata. Pertanyaannya, apakah perbedaan yang dilakukan? Apakah perbedaan yang dilakukan jin ifrit itu dengan sihir? Perpindahan mungkin ya. Sedangkan dilakukan Asif itu dengan doa dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan sihir. Ifrit ini adalah jin yang paling besar, yang paling kuat, yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu memang dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis ke sini. Ini bukan persaingan ya, tapi tiba-tiba ifrit itu dari jin berkata, wahai Nabiullah, saya bisa pindahkan. Sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda, duduk sekarang berdiri sudah ada depan mata anda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan berkata, saya ingin lebih cepat. Ada yang bisa lebih cepat? Barulah si Asif itu berkata, gitu kan? Saya. Dan ini Asif ini, kalau yang lebih kuat pendapat bukan juru tulis, tapi salah satu kerabatnya Sulaiman alaihissalam yang menghafal ya Alkitab, gitu kan? Zabur, Taurat, gitu kan? Kemudian dia menyebut nama Allah, berdoa sama Allah, lalu kata dia, saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, baiklah, kalau itu datangkan. Lalu terjadilah datang singgasana tersebut. Kalau ini perlu diperbaiki, ini bukan perebutan antara jin ifrit dengan si Asif. Ya, kalau masalah namanya Kuzan, ini ijtihad. Saya tidak pernah dapatkan. Kalau saya pribadi nama si jin ifrit, cuma dikatakan ifritu minal jin dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, memang di sini ifrit ini bukan menggunakan sihir. Dia pun diberikan oleh Allah SWT karunia karena dia pendampingnya Sulaiman, dia boleh mengerjakan beberapa hal. Di antaranya memindahkan barang tadi ini, gitu kan? Jadi ini bukan sihir. Dan betul kalau si Asif ini, si sepupunya Sulaiman, keluarga Sulaiman AS ini, dia menggunakan doa.
Kalau apa itu Haikal Sulaiman, ya itu seperti semacam singgasana, gitu kan. Ada yang mengatakan peninggalan kerajaannya. Gitu. Ini khilaf di antara mereka apa yang dimaksud dengan masalah itu. Yang jelas kita diperintahkan teman-teman sekalian untuk meyakini adanya Sulaiman alaihissalam dan kita mengikuti apa yang diceritakan Al-Quran tentang mereka. Selebihnya kalau kita tidak temukan maka tidak usah dikembangkan gitu kan. Karena memang tidak ada perintah dalam agama kita untuk itu. Kata Syekh Hashim, wa nahika bihadza syarafan. Di orang berilmu itu syaraf, punya kemuliaan yang saat dia butuh sesuatu langsung dijawab oleh Allah. Inilah kemuliaan majlis ilmu. Kenapa disebut syaraf? Ini mesti paham nih bahasa begini. Kalau ini bukan ahli bahasa, nggak akan dibedakan. Ada syaraf, ada fadlun, beda. Begitu disebut syarafan, ahli ilmu itu bedanya dengan orang biasa. Begitu dia bermohon kepada Allah, seketika dikabulkan. Ahli ilmu tuh. Makanya kalau doa antum pengen cepat dijawab, datangin majlis ilmu, rajin belajar. Yang tadi yang betul-betul. Makanya Nabi Sulaiman itu, waktu pengen mindahkan arasnya, istananya Balkis. Ya Ratu Balkis pengen dipindahin. Ifrit dan nantangin Ifrit. Ya nih, antum sebelum turun tuh, naik, sebelum turun lagi dudukin singgasana, pindah tuh. Gitu. Waduh, luar biasa tantangannya. Tiba-tiba ada yang jawab, ada lagi yang lebih hebat. Tiba-tiba disebutkan oleh Quran, satu orang dari kalangan ahlul ilmi. Ahlul ilmi, bukan jin, bukan malaikat, bukan macam-macam. Insya Allah sebelum kedip dah ada tuh. Ifrit aja sebelum duduk bangkit baru ada. Itu kan cepet banget tuh mindahin sesuatu. Bisa nggak mindahin kubah Al-Azhar? Ya, misal ke galaksi. Oh bisa, Ustadz tinggal bangun aja, begitu bangun pindah kubah. Masya Allah. Udah nantangin Ifrit tuh, tiba-tiba ada jawaban dari ahlul ilmu. Dengan izin Allah, kata ahlul ilmi, dengan izin Allah sebelum kedip udah pindah. Bengong Ifrit. Bengong. Oh, belum kedip udah pindah tuh. Saya aja sebelum bangkit, dia sebelum kedip gitu kan. Itu luar biasa tuh. Apa yang terjadi sesungguhnya? Doanya. Ternyata apa yang terlintas di hati orang berilmu itu, orang ilmunya benar, yang ilmunya benar, kalau udah terlintas di hati jadi doa. Sebelum diucapkan. Begitu terlintas langsung pindah, betul pindah. Tuh. Syaraf namanya tuh. Jadi kalau pengen cepat dikabulkan, makanya sering orang datang ke ulama minta doa. Ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ke ulama minta doa, orang sekarang minta foto. Touch selfie. Bingung saya. Ya. Dia orang dulu minta doa, ini orang minta foto. Ya, dilarang sih enggak, cuman sayang gitu.